Dan pemirsa, selengkapnya sudah ada rekan kami Galuh Pandu di Gedung DPR RI Jakarta. Selamat sore. Galuh, apakah rapat pleno terkait pengambilan keputusan RUU Pilkada saat ini masih berlangsung? Ya, Davi, selamat sore dan juga pemirsa. Rapat balik Badan Legislatif di DPR RI masih berlangsung dan saat ini agendanya adalah mendengarkan keputusan dari masing-masing fraksi yang mengikuti rapat tersebut dan berkaitan dengan undang-undang pilkada yang sudah sebelumnya diputuskan oleh MK dengan melonggarkan ambang batas untuk persyaratan pencalonan kepala daerah yang hari ini dibahas bersama oleh Badan Legislatif DPR RI. Hari ini agendanya dan pada sore ini agendanya adalah mendengarkan pandangan dari masing-masing fraksi. Dan sudah ada beberapa fraksi yang tadi sudah menyampaikan pandangan, diantaranya adalah Golkar, kemudian PKS, Nasdem, dan PAN sudah menyatakan bahwa mereka setuju terhadap RUU Pilkada berkaitan dengan persyaratan pencalonan kepala daerah baik gubernur maupun wali kota atau bupati. Dan seperti diketahui bahwa sebelumnya MK telah memutuskan untuk melonggarkan ambang batas syarat pencalonan bagi kepala daerah yang tadinya 20% dari kursi DPRD dan 25% dari suara sah partai politik atau gabungan dari suara sah yang ada di daerah tersebut menjadi beberapa klasifikasi. Klasifikasi pertama adalah untuk wilayah provinsi, yaitu dengan penduduk di atas atau di bawah 2 juta dengan syarat 10% suara, kemudian dengan penduduk 2-6 juta yaitu 8,5 suara, di penduduk 6 juta sampai 12 juta yaitu dengan 7,5 suara, dan penduduk di atas 12 juta yaitu 6,5 suara. Dan DKI Jakarta sebagai penduduk dengan jumlah DPT di angka 6-12 juta sehingga persyaratan untuk mengusung calon kepala daerah bagi parpol yang tidak memiliki kursi maupun yang memiliki kursi ini hanya 7,5% saja. Kemudian dari putusan MK ini direvisi dan dibahas kembali dalam rapat balik DPR RI yang memutuskan bahwa aturannya berubah menjadi untuk pengusungan 7,5% suara hanya boleh diusungkan oleh partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR. Sedangkan bagi partai politik yang sudah memiliki kursi di DPR, batas atau ambang batas itu kembali pada aturan 20% suara di legislatif pada pemilu tahun sebelumnya dan 25% dari gabungan suara, 25% dari total suara sah yang didapat di wilayah tersebut. Dan dengan aturan tersebut sehingga saat ini kami masih akan mendengarkan apakah nantinya putusan yang akan diputuskan rencananya pada pukul 7 malam nanti. Kami sudah mendengar bahwa ada beberapa partai yang menyetujui rancangan ini, yang artinya apabila nanti akan disetujui secara mayoritas partai, maka PDIP nanti akan bisa jadi akan gagal atau akan tidak bisa mengusung calonnya sendiri, dan yang mana bahwa di Pilkada DKI Jakarta Anies Baswedan juga tidak jadi diusung oleh partai PKS dan Nasdem karena partai-partai tersebut sudah bergabung di 12 partai berkoalisi untuk mendukung Ridwan Kamil dan Siswono. Dan apabila melihat kemungkinan apakah nantinya akan ada calon baru dari aturan atau RUU yang dibahas oleh DPR RI ini sedikit sulit karena melihat bahwa partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen seperti Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Gelora sudah bergabung, Partai Buruh, Partai Umat, dan partai lainnya tidak memiliki suara 7,5%. Sehingga kami akan terus mengabarkan untuk Anda apakah nantinya RUU ini akan disetujui di DPR. Kembali ke Anda, Davi. Terima kasih Galuh Pandu melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali.